Hadir. Diana hadir. Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan bahas mengenai materi model pembelajaran Banati. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan video mengenai video pembelajaran Banati. Silakan disimak ya. Ya, Bu. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video pembelajaran interaktif mengenai model pembelajaran Banati. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Sofiatul Khotimah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran kelas A. Yuk simak videonya. Oke. Model pembelajaran Banati dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bella H. Banati yang merupakan seorang tokoh dalam sistem pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Banati itu sendiri? Nah, konsep utama dari model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang harus dirancang sebagai sistem yang utuh dan terpadu. Jadi, model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Model pembelajaran Banati ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinterrelasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, apa aja sih? Yuk simak sama-sama. Yang pertama itu adalah merumuskan tujuan atau formula objektif. Pada langkah ini mengembangkan rumusan tujuan yang diharapkan dapat diketahui, dikerjakan, dan dirasakan oleh peserta didik sebagai hasil pengalaman belajarnya. Yang kedua, mengembangkan tes. Dalam hal ini dikembangkan suatu tes yang didasarkan atas tujuan yang diinginkan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diharapkan dicapai sebagai hasil dari pengalaman belajar. 3. Menganalisis belajar atau analisis learning text. Pada langkah ini dirumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, yakni perubahan tingkah laku yang diharapkan. Pada langkah ini juga perilaku awal peserta didik perlu dinilai dan dianalisis. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mendesain sistem pembelajaran atau desain sistem. Pada langkah ini dikembangkan berbagai alternatif dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik dilakukan oleh para peserta didik maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pengajar. Nah, kegiatan ini bertujuan agar para peserta didik mampu melaksanakan dan menguasai tugasnya. 5. Melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil atau implement and test output. Sistem yang didesain selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk uji coba di sekolah dan dites hasilnya. Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh peserta didik merupakan output dari implementasi sistem yang harus dinilai supaya dapat diketahui hingga mereka dapat mempertunjukkan dan menguasai tingkah laku sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu melakukan perubahan untuk perbaikan atau change to improve. Pada langkah ini ditentukan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi sistem keseluruhan dan komponen-komponen sistem yang pada gilirannya menjadi dasar untuk mengadakan perubahan dan perbaikan sistem pembelajaran. Keunikan model Banati ini terletak pada pendekatan sistematiknya. Jika satu komponen berubah, misalnya karakteristik peserta didik, maka strategi dan media pembelajaran
juga perlu disesuaikan. Apa aja sih kelebihan dari model pembelajaran Banetti itu? Yang pertama, menganalisis dan merumuskan tujuan dengan baik, baik tujuan umum maupun tujuan khusus dengan lebih spesifik, yang merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, yaitu mengembangkan kriteria tes yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini dilakukan agar setiap tujuan yang dikembangkan tersedia alat untuk menilai keberhasilannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni merumuskan apa yang harus dipelajari, seperti kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemampuan awal siswa dianalisis atau dinilai agar mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka kuasai. Keempat, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi model ini didasarkan pada hasil tes peserta didik. Nah, yang kelima, langkah-langkahnya hanya sedikit, sehingga kita bisa lebih efektif untuk membuatnya. Tadi kita udah bahas tentang kelebihan model pembelajaran Banetti nih. Ternyata ada loh kelemahannya dari model pembelajaran ini. Kelemahan yang pertama yaitu sedikit langkah sehingga dikhawatirkan akan tidak efisien. Kedua, model ini cenderung lebih mengutamakan materi yang kurang dikuasai oleh peserta didik, sehingga mengesampingkan materi yang telah dipelajari sebelumnya yang dapat menyebabkan peserta didik tersebut lupa apabila materi tidak dikaji ulang. Jadi, model Banetti membantu kita mendesain pembelajaran dengan sistem yang menyeluruh dan terstruktur. Setiap bagian penting harus diperhatikan sehingga bisa diterapkan oleh guru, dosen maupun praktisi pendidikan. A few moments later. Baik, dari penjelasan singkat tadi yang bisa menjelaskan siapa pengembang dari model pembelajaran Banetti? Saya Ibu. Ya, silakan Mas Hanif. Bella Banetti. Betul. Ada yang bisa menyebutkan apa saja komponen dari model pembelajaran Banetti? Silakan berdiri. Yang pertama, merumuskan tujuan. Betul, merumuskan tujuan. Yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Yang kedua, mengembangkan tes. Mengembangkan tes, betul Mas Vicky. Yang ketiga, Menganalisis tugas belajar. menganalisis tugas belajar, betul. Yang keempat, Mendesain sistem pembelajaran. mendesain sistem pembelajaran. Ada dua lagi, yang kelima, ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu, Ya, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. betul. Terakhir nih, Saya Bu, melakukan perubahan untuk perbaikan. oke betul. Jadi ada 6 komponen dari model pembelajaran Banetti itu ya teman-teman. Beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, itu tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Berarti bisa Ibu cukupkan ya untuk perkuliahan pada hari ini. Ibu tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bye bye.